Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan berikan judul renungan pagi dengan judul Mengapa Tuhan. Saya akan ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sehingga ayat yang ke-4. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Amin. Waktu Yesus sedang mengadakan perjalanan, bertemulah Yesus dengan orang yang buta sejak lahirnya. Dari perjalanan itu bukan hanya seorang yang buta saja yang dia jumpai, namun ada beberapa juga yang menyertai Yesus, yaitu orang-orang Farisi. Dan dari percakapan murid Yesus, percakapan Yesus dengan orang buta ini, kita akan mengetahui seringkali manusia bertanya, seringkali manusia tidak mengerti, tidak memahami rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan orang lain. Misalnya kita ambil contoh dalam kitab Yohanes ini, pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Dari jawaban Tuhan Yesus kita peroleh hikmat Allah yang mengatakan bukan dia, bukan orang buta ini yang berdosa, bukan juga orang tuanya, tetapi ada rancangan Allah, pekerjaan Allah yang dinyatakan, yang harus dinyatakan, yang harus dikerjakan di dalam orang buta ini. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Semua manusia, Tuhan punya rancangan yang baik, yang tidak mencelakakan, masa depan yang penuh pengharapan. Memang tidak semua orang buta bisa mendapatkan mujizat lalu mencelekkan matanya, karena mujizat yang dikerjakan Yesus maupun murid-muridnya pada zamannya. Tetapi apapun yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud dan rencana. Kita fokus kembali kepada ayat-ayat firman Tuhan ini. Dari percakapan Yesus, orang buta, keluarganya, dan juga orang-orang Farisi, maka kita dapat melihat orang yang buta secara lahir, namun hatinya tidak buta. Orang yang secara lahir melihat, namun buta hatinya, sehingga tidak melihat atau kurang mampu melihat rencana Allah, kehendak Allah. Mengapa? Mengapa anak ini dilahirkan buta? Ini pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus memiliki pemandangan, ada yang dosa ini. Ini anaknya atau orang tuanya? Karena hati para murid belum dicelekkan. Para murid mempunyai mata yang mampu melihat secara jasmani, tetapi hatinya belum melihat rancangan Allah di dalam anak yang buta ini. Tetapi anak yang buta ini ketika sudah dicelekkan matanya, bukan hanya matanya yang buta yang tercelik, tapi hatinya juga terbuka. Karena dia melihat Mesias. Dan yang ironisnya, orang Farisi yang notabene
melihat matanya, tahu firman Allah, tahu Yesus pengajar Israel. Yesus datang dari Allah, kata anak yang buta ini. Tidak mungkin datang dari Allah tidak bisa memelekkan mata orang buta. Tapi justru orang Farisi yang tahu firman Allah, dia tidak mampu melihat Yesus yang datangnya dari Allah. Yohanes 9 ayat yang ke-16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, perhatikan, orang ini atau Yesus tidak datang dari Allah, sebab Yesus tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Nah, jadi antara yang melihat matanya atau hatinya yang mampu melihat rancangan kehendak Allah, ini sama-sama dapat dibedakan. Oleh karena itu, renungan khotbah pagi hari ini saya beri judul Mengapa Tuhan? Karena dari sisi sebagian orang bertanya, mengapa Tuhan? Karena satu, tidak melihat, dua, tidak tahu, dan yang ketiga, harus pekerjaan Allah dinyatakan. Dicelekkan mata hatinya sehingga melihat rancangan Allah. Bahwa Yesus hadir sebagai Mesias. Yesus hadir sebagai kebenaran yang mencelekkan mata yang tertutup. Mata yang buta, hati yang buta, yang tidak mampu melihat rancangan Allah. Hati yang buta yang tidak mampu menanggapi rancangan kehendak Allah. Jadi saya berpikir dan merenungkan, justru orang buta inilah yang melihat rancangan Allah. Melihat Yesus sebagai Tuhan dan Mesias, bukan orang Farisi. Jadi sangat disayangkan. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita dengar firman Tuhan, bukan hanya dengar untuk setuju, manggut-manggut, tundukkan kepala, tapi hanya sebatas pikiran. Tapi hatimu, hatiku belum dibukakan. Kita minta pencerahan dari Roh Kudus untuk berkarya lebih lagi. Jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan dengan bertanya, mengapa Tuhan? Jadi sebaiknya kita berkata, Tuhan, apakah rancanganmu dalam hidupku? Itu lebih bijaksana, supaya hati kita dicelekkan bahwa Tuhan punya rancangan yang ajaib. Pekerjaannya harus dinyatakan dalam setiap individu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Rancanganmu sempurna, bahkan sekalipun terlihat buruk, terlihat gelap, seperti halnya anak yang buta ini. Tapi ketika kedatangan Sang Terang, Yesus, Mesias dan Tuhan, orang buta ini dicelekkan dan menerima dan melihat pekerjaan Allah, mengalami pekerjaan Allah, dinyatakan dalam hidupnya. Keluarganya, hidupnya diubahkan, diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.